Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. MK putuskan ya Anwar Osman langgar berat katanya begitu dan bahkan diberhentikan ya dari ketua MK ya. Apakah teman-teman percaya terkait dengan situasi politik hari ini begitu kan ya? Benar, MK itu adalah memecat ya si ketua MK Anwar Usman di situ begitu. Tapi pada hakikatnya ini kan dipecat sebagai ketua MK, bukan dipecat sebagai ya anggota MK begitu kan ya, bukan dipecat sebagai diberhentikan secara tidak hormat begitu kan. Oke, tidak menjadi masalah itu begitu. Yang menjadi masalah begini ya, ketika orang itu berpikir bahwa ini kan dipecat sebagai ketua MK, dia bisa tetap mengadili begitu kan ya, karena masih menjadi ketua MK di situ begitu. Artinya kemutlakan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal seolah-olah ada drama besar yang dipertontonkan MK hari ini begitu kan ya. Apalagi MK yang sudah memberikan kepercayaan bahwa ya Jimli Asidiki yang memecat ya ketua MK begitu kan. Kenapa kok masih kok masih ada pemecatan ketua MK? Kenapa tidak sekalian pecat semuanya ketua MK, anggota MK biar menjadi ya biasa menjadi orang biasa begitu kan. Jadi pada intinya adalah ya apakah ini hanya pemecatan ketua MK saja begitu kan, dalam artian pemecatan ketua MK atau hanya menjadi anggota di situ begitu kan. Ini kan masih belum jelas begitu kan ya. Ya, kalau bisa mengadili misalnya ada pergantian ketua MK tetapi si Anwar Usman bisa mengadili gimana begitu kan logikanya. Kan begitu logika ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini walaupun ada etika berat begitu kan ya, etik berat di situ saya apresiasi yang sangat luar biasa begitu kan. Satu persatu masalah itu sudah ya diselesaikan begitu. Tapi pada hakikatnya si Gibran tetap menjadi ya calon cawapres begitu kan. Karena keputusan MK itu bersifat mutlak bahwa Pak Jokowi sudah mengorbankan. Kira-kira seperti itu begitu kan. Ya Anwar Usman rela berkorban demi ya si Gibran. Kan kira-kira seperti itu logikanya begitu. Jadi artinya apakah ini settingan atau apa biar dianggap MK itu netral, biar dianggap MK itu tidak bobrok dan sebagainya begitu kan. Bisa saja itu terjadi begitu. Jadi pada intinya saya memahami bahwa kalau hanya pemecatan ketua MK bukan anggota MK dan sebagainya itu perlu juga dipertimbangkan begitu kan. Ya seharusnya kalau pecat ketua MK kan memecat ketuanya saja begitu kan ya. Bagaimana dengan anggota-anggotanya apakah dia bisa menjadi anggota atau tidak itu yang seharusnya ya dipertimbangkan kembali begitu. Kalau sudah dipecat ya semuanya begitu kan ya. Karena pada hakikatnya kita tahu bahwa masyarakat Indonesia selama ini begitu kan. Ya, tahu dalam situasi politik hari ini. Sekarang kan masyarakat Indonesia kan cerdas di situ begitu ya. Bahkan ya di satu sisi mengatakan wah ini ada apa begitu katanya ya. Kok sampai segitunya? Ya karena memang menyalahgunakan wewenang itu begitu kan ya. Demi ambisi si Gibran untuk menjadi cawapres maka kemudian banyak sekali ya spekulasi yang bertentangan dengan konstitusi kita begitu. MK putuskan Anwar Usman langgar etik berat diberhentikan dari ketua MK ya. Ini kita lihat saja diberhentikan dari ketua MK loh begitu kan. Dipecat ya dari atau ketua MK di situ begitu kan. Ya tetap dia akan tetap menjadi anggota begitu kan kalau diberhentikan dari ketua MK begitu kan ya. Bahkan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat. Ketua MK begitu kan, MK begitu kan ya, Jimli Asidiki membacakan putusan itu ya. Anwar Usman resmi dipecat dari ketua MK. Iya, tapi pada hakikatnya kan bukan dipecat menjadi anggota MK dan sebagainya begitu kan. Pelanggaran berat namun ringan sanksinya begitu. Betul juga begitu kan. Ini yang alibinya luar biasa begitu. Drama-drama itu dimunculkan di situ begitu kan ya. Banyak sekali pro dan kontra. Saya menganggap bahwa persoalan-persoalan seperti ini seharusnya pecat jadi ketua MK, pecat menjadi anggota MK begitu kan. Semuanya dipecat begitu kan. Jangan memberi wewenang kepada si Anwar Usman. Itu baru gentle. Kalau hanya pemecatan pemberhentian menjadi ketua MK kan dia bisa mengadili begitu kan ya. Tetapi inilah politik kita begitu kan ya, sudah paham seperti apa yang terjadi selama ini begitu.
Jadi saya menganggap bahwa ya saya apresiasi lah kepada MK-MK ini begitu. Tapi kan masih ada drama-drama itu di dalamnya begitu kan ya. MK putuskan Anwar Usman langgar etik berat ya, diberhentikan dari ketua MK ya, tapi menjadi anggota MK tetap ya bisa mengadili begitu. Ini Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK membacakan putusan nomor 2 begitu ya. Putusan itu terkait dengan pelanggaran etik Hakim Mahkamah Konstitusi MK begitu kan ya, dengan terlapor Ketua MK Anwar Usman. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat, sanksi pemberhentian ya dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Bahkan di satu sisi putusan itu dibacakan ya dalam sidang yang digelar di gedung MK ya. Bahkan di satu sisi mengatakan atas ketua ini MK Jimli Asyidiki serta anggota Bintan R, Saragih dan Wahiduddin Adam. Putusan ini terkait laporan dari Denny Indrayana ya, Perekat Nusantara, TPDP ya, TAPP ya, Perhimpunan Pemuda Madani PBHI dan tim advokasi itu begitu. Jadi pada intinya adalah masyarakat Indonesia dipertontonkan dengan ya bagaimana drama-drama ini muncul begitu kan ya. Diberhentikan ya menjadi ketua MK atau dipecat menjadi ketua MK, tapi dia tetap menjadi anggota begitu kan ya. Kan bisa, dia bisa mengadili dan sebagainya begitu. Setidaknya bisa tahulah bisikan-bisikan dari MK dan sebagainya begitu kan ya. Karena pada hakikatnya kita tahu sendiri bahwa persoalan-persoalan politik seperti ini kan seharusnya kan dihukum berat begitu kan ya. Lantas bagaimana dengan cawapres Gibran? Dia tetap berlanjut karena dia mutlak sifatnya begitu kan, tidak bisa dibantah begitu. Bahkan di satu sisi MK mengawali pembacaan dengan majelis soal putusan MK yang bersifat final dan mengikat. MK berpendirian yang menolak atau sekurang-kurangnya tidak mempertimbangkan permintaan pelapor untuk melakukan penilaian, membatalkan, mengkoreksi ataupun meninjau kembali putusan MK. Yang mengubah syarat usia capres-cawapres. Putusan itu diketahui membuat warga negara Indonesia yang di bawah 40 tahun bisa menjadi capres-cawapres ya. Itu sudah ada dalam putusan itu begitu kan. Tapi sayang seribu sayang begitu kan ya. Karena pada hakikatnya buat apa juga di satu sisi melakukan drama-drama besar begitu kan. Karena pada hakikatnya begini, ketika si Anwar Usman ya diberhentikan menjadi ketua MK, apakah ini otomatis ada terkait pembatalan terkait dengan cawapres Gibran? Tidak begitu kan. Keputusan MK itu tidak bisa diganggu-gugat, itu sudah mutlak begitu kan ya. Ya bagaimana nanti siapa yang mau menggantikan? Ya terserah nanti siapa yang mau mengganti ketua MK ini begitu kan ya. Tapi yang jelas adalah bahwa si Anwar Usman bisa ya mengadili juga begitu, karena dia bisa jadi menjadi anggota, karena dia diberhentikan hanya menjadi ketua MK begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini bisa diadili, bisa mengadili di situ begitu. Bagaimana yang kemudian ya Gibran ya di situ begitu kan. Jadi di MK itu kan seolah-olah ada sistem pengkaderan. Jimli Asyidiki pernah mendukung Pak Prabowo begitu kan ya. Sudah menyatakan itu, tapi anaknya juga menjadi ya caleg dari anggota Gerindra, dari Partai Gerindra begitu kan. Jadi kan dari secara subjektif begitu kan ya, secara objektif begitu kan. Apakah ini ada kaitannya dengan itu? Ya pastilah di situ begitu ya. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.